dinasnya misalnya disogok atau apa segala macam, ini contoh. Bagaimana itu bang? Tentunya kami akan menjadi tumbal daripada itu. Datang ke Sumbawa, membuat usaha di Sumbawa, mempekerjakan orang Sumbawa, mengambil keuntungan dari uang orang Sumbawa, lalu ingin menindas orang Sumbawa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali bertemu dengan saya Rusman Rabbarani. Salam setengah merdeka dari saya. Oke kawan-kawan semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tindak lanjut pembahasan kita kemarin. Part satunya itu terkait dengan dunia ketenaga kerjaan, dan hari ini adalah segmen keduanya atau part 2-nya terkait dengan video kita yang kemarin. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti kawan-kawan, seperti biasanya, jangan lupa diseruput kopinya agar selalu fokus dan tidak gampang marahan, tidak gampang ngamuan, tentunya supaya tidak sumbu pendek. Oke kawan-kawan, silakan. Alhamdulillah. Jadi kawan-kawan, beberapa poin sudah kita bahas di pertemuan kemarin itu. Terkait dunia ketenaga kerjaan tentunya. Yang pertama, kita sudah membahas dalam hal ini bagaimana kemudian kontrak kerja kawan-kawan yang sudah bekerja ataupun yang baru masuk kerja, bahwa ada dua macam. Di awal kita sampaikan video kemarin itu terkait dengan PKWT, PKWTT, kemudian bagaimana upah lembur. Jangan sampai kemudian upah lembur kawan-kawan tidak dibayarkan. Kalau kemudian kawan-kawan diminta untuk lembur oleh manajemen perusahaan atau owner daripada perusahaan itu sendiri, apabila kawan-kawan ingin menolak itu juga bisa, artinya tidak boleh dipaksa. Nah, hari ini kita akan melanjutkan terkait daripada pembahasan kemarin kawan-kawan tentunya. Nah, ada beberapa poin yang ingin kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan terkait dengan hak kawan-kawan, masih tetap bicara hak ya. Kemarin bicara hak kawan-kawan masalah kontrak kerja dan hak kawan-kawan masalah kerja lembur. Sekarang ini bicara hak dalam hal ini adalah jaminan sosial, jaminan sosial atau mungkin teman-teman pekerja sudah mengenal dengan istilah BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin bagi yang sudah mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan, alhamdulillah sudah yang mendapatkan. Bagaimana kemudian yang tidak mendapatkan? Ini penting kemudian kita sampaikan atau kita bahas dalam pertemuan kali ini. Karena BPJS Ketenagakerjaan bagian dari salah satu instrumen yang akan mengantarkan kesejahteraan kepada kaum buruh itu sendiri. Mengingat pentingnya BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Karena di dalam BPJS Ketenagakerjaan ada beberapa item yang harus terpenuhi. Satu, yaitu ada jaminan kecelakaan kerja. Itu item-item yang ada di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua, jaminan terkait daripada kematian. Ada jaminan kematian kawan-kawan sebagai pekerja atau buruh yang ada di dalam item BPJS Ketenagakerjaan itu. Dan yang terakhir adalah jaminan hari tua. Nah, tiga item ini mempunyai persentase yang berbeda-beda dalam pembayaran BPJS-nya. Karena ini dibagi. Sebagian ditanggung oleh perusahaan dan sebagiannya lagi ditanggung oleh kawan-kawan sebagai pekerja yang dipotong dari upahnya sekian persen misalkan. Itu ada komponennya diatur dalam peraturan pemerintah atau diatur dalam peraturan pemerintah di sini dalam hal komposisi persentase daripada pembayaran itu. Nah, tapi penting dipahami. Diakui atau tidak, setelah kita kita mencoba untuk turun ke lapangan, kita cek beberapa perusahaan khususnya di Provinsi NTB banyak sekali yang kemudian ternyata tidak mendapatkan BPJS tenaga kerja atau tidak diberikan oleh pihak perusahaan atau pihak pengusaha atau pihak manajemen daripada perusahaan itu sendiri. Dan ini bahaya kalau kemudian dibiarkan.
Artinya penting keterlibatan juga ini informasi buat pemerintah, khususnya Balai Pengawas Ketenagakerjaan, baik itu Pulau Lombok yang ada di Pulau Lombok maupun Balai Pengawas Ketenagakerjaan yang ada di Pulau Sumbawa yang di Pulau Sumbawanya. Karena begini, bisa dibayangkan Pak, apabila mereka terkait dengan pasca bekerja untuk pensiunnya tidak ada. Tidak ada yang bisa diklaim mengingat BPJS itu tidak dipenuhi. Nah, ini bahaya buat teman-teman pekerja kita, khususnya juga buat pekerja apabila kawan-kawan sudah bekerja dan tidak mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan, maka kawan-kawan bisa melaporkan ke lembaga-lembaga terkait. Lembaga terkait apa? Pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan ada dua, setidak-tidaknya ada dua yang bisa kawan-kawan datangi. Yang pertama bisa mendatangi Balai Pengawas Ketenagakerjaan yang keberadaannya di Pulau Lombok, mendatangi Balai Pengawas Ketenagakerjaan Pulau Lombok. Yang keberadaannya di Kabupaten Sumbawa atau di Pulau Sumbawa bisa mendatangi Balai Pengawas Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa. Nah, hal ini kemudian penting untuk dipahami oleh teman-teman pekerja. Jangan didiamkan. Tapi kan begini juga Bang, misalkan ini ada yang bertanya, begini Bang, kalau kami melaporkan kami di PHK, sementara itu adalah pekerjaan pokok kami, salah satu-satunya mata pencarian kami yang bisa menghidupkan atau memenuhi kebutuhan hidup bagi keluarga kami. Bagaimana dong solusinya? Jangan khawatir. Undang-undang sudah menjamin kawan-kawan bahwa di undang-undang mengatakan tentang ketenagakerjaan, mengatakan dilarang mem-PHK seseorang karena hal demikian. Nanti kita akan jelaskan juga pasca kita menjelaskan BPJS Ketenagakerjaan ini, untuk selanjutnya kita akan berbicara tentang PHK atau pemutusan hubungan kerja. Ada item-item yang tidak boleh dilanggar oleh pihak manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan yang berdalih bahwa ketika di PHK karena A, B, C, D atau tetek bengek yang lainnya. Nanti kita jelaskan sendiri nantinya. Tapi kita selesaikan dulu masalah BPJS Ketenagakerjaan ini. Itu yang harus dipahami. Nah, apakah semua perusahaan bisa melakukan BPJS Ketenagakerjaan? Seminimal-minimalnya. Ini penting buat informasi, buat kawan-kawan. Seminimal-minimalnya, apabila perusahaan itu mempunyai tenaga kerja lebih dari 10, minimal 10 ke atas, tenaga kerja, maka wajib dia membuatkan BPJS Tenaga Kerja buat pekerjanya. Catatan baik-baik, catat baik-baik ini buat pekerja. Apabila kalian bekerja di suatu perusahaan yang dimana kawan-kawan atau rekan kerja kawan-kawan di tempat di mana kawan-kawan bekerja lebih dari 10 atau minimal 10, maka kawan-kawan wajib meminta BPJS Tenaga Kerja kepada perusahaan di mana kawan-kawan bekerja. Itu minimal. Dan bukan hanya BPJS Tenaga Kerja, apabila sudah mempunyai 10 pekerja, peraturan perusahaan harus ada, kontrak kerja harus ada, BPJS Ketenagakerjaan harus ada, jadwal kerja harus ada, terus masalah upah lembur harus dicatatkan atau dibuat catatan atau jadwal yang memang itu sebagai bentuk salah satu persyaratan ketika ingin melakukan memberikan pekerjaan lebih atau kerja lembur kepada pekerja. Nah, dalam hal ini kita bicara BPJS Ketenagakerjaan kawan-kawan. Sehingga saya katakan tadi itu, harus kawan-kawan minta BPJS Ketenagakerjaan itu. Apabila tidak diberikan oleh perusahaan, laporkan kepada pihak berwajib, dalam hal ini Balai Pengawas Ketenagakerjaan dan Dinas Ketenagakerjaan di kabupaten kota atau di provinsi kawan-kawan. Bicara NTB ya provinsi NTB. Di dalam NTB ada 10 kabupaten kota, baik itu kota Mataram, baik itu Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Dompu, Bima, Kota Bima. Kalian dilindungi oleh undang-undang. Ada lembaga yang akan mengawal kawan-kawan untuk kemudian bagaimana mendapatkan hak kawan-kawan terkait daripada BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Tapi apabila semisal pemerintahnya melenceng, pemerintahnya melakukan perselingkuhan misalkan ini contoh ya, dinasnya misalnya melakukan perselingkuhan dengan perusahaan,
agar karena dinasnya misalnya disogok atau apa segala macam, ini contoh. Bagaimana itu Bang? Tentunya kami akan menjadi tumbal daripada itu. Apabila terjadi hal itu, kawan-kawan bisa mendatangi serikat pekerja di mana keberadaan apabila ada di daerah kawan-kawan di mana kawan-kawan bekerja. Tentunya bicara NTB banyak ada beberapa serikat pekerja, termasuk tempat saya berproses hari ini ada di Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI. Keberadaan kami di Provinsi NTB, di seluruh kabupaten kota kami punya anggota. Artinya kawan-kawan bisa konsultasi ke sana. Bisa konsultasi untuk kemudian bicara hak kawan-kawan terkait dengan BPJS tadi itu. Itu masalah BPJS ketenaga-kerjaan ya. Saya ulangi sedikit tadi bahwa kawan-kawan wajib mendapatkan BPJS ketenaga-kerjaan apabila kawan-kawan sudah bekerja bahkan lebih dari 3 bulan kawan-kawan sudah wajib mendapatkan hal itu. Apabila kawan-kawan sudah dikontrak wajib mendapatkan hal itu. Dan minimal tenaga kerja di perusahaan itu 10, maka perusahaan wajib membuatkan BPJS tenaga kerja. Itu masalah tenaga kerja. Baru kemudian kita bergeser terkait dengan PHK, pemutusan hubungan kerja kawan-kawan. Ini penting juga dipahami. Artinya begini. Bagaimana sih pemutusan hubungan kerja itu? Jadi begini. Undang-undang menginstruksikan terkait undang-undang yang mengatur terkait dengan tenaga kerjaan. Di situ ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga salah satu acuan di situ bahwa ada di pasal 151, terdapat di pasal 151 tentang pemutusan hubungan kerja. Disampaikan di sana, perusahaan atau pemerintah atau siapapun itu diupayakan untuk jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja. Artinya kita berupaya kalau ada perselisihan, ada permasalahan, maka baik pengusaha maupun pemerintah maupun siapapun itu harus berupaya jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja. Itu penting. Kita harus berupaya terkait dengan hal itu. Nah, apabila sama sekali tidak bisa dihindari, misalnya mau tidak mau, maka harus dilakukan prosesnya. Ada proses-proses yang mengatur. Nah, misalkan di PHK, apabila salah satu pihak menolak, misalnya kita bagian tenaga kerja menolak, kawan-kawan bisa memasukkan surat keberatan. Sampaikan bahwa saya tidak terima dengan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, mengingat alasannya misalnya tidak jelas dan titik bengek yang lainnya misalkan. Nah, bisa disampaikan ke Dinas Ketenagakerjaan yang akan ditangani oleh bidang hubungan industrial di Dinas Ketenagakerjaan. Kawan-kawan anak akan difasilitasi. Tapi sebelum ke Dinas Ketenagakerjaan, kawan-kawan tentunya diarahkan untuk melakukan komunikasi dulu dengan pihak perusahaan yang dikenal dengan istilah bipartit. Artinya antara pekerja dengan perusahaan berunding dulu. Ayo kita duduk bersama, kita berbicara untuk bagaimana mengupayakan jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja. Kalau kemudian ada hasilnya, alhamdulillah dibuatkan berita acara. Berita acaranya disampaikan ke Dinas Ketenagakerjaan untuk didaftarkan bahwa ada kesepakatan. Kesepakatan ini kemudian akan didaftarkan untuk mendapatkan untuk berkekuatan hukum, mendapatkan kekuatan hukum, legalitas kekuatan hukumnya agar bisa diakui. Tapi apabila tidak ada kesepakatan di bipartit itu, maka bisa dilanjutkan ke tingkat tripartit istilahnya. Tripartit ini terkait yang akan difasilitasi oleh Dinas Ketenagakerjaan, yaitu bidang hubungan industrial. Jadi bidang ketenagakerjaan, hubungan industrial akan mengundang baik pihak pekerja ataupun pihak perusahaan, diundang dua-duanya, dihadirkan, lalu kemudian tetap juga berunding, cuman difasilitatori oleh Dinas Tenaga Kerja, diarahkan, ayo jangan sampai terjadi PHK, kita berunding, kita berupaya sekuat mungkin kembali ke pasal 151 tadi itu bahwa diupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Itu penting kawan-kawan. Nah, apabila misalkan
ada kesepakatannya di situ, alhamdulillah. Artinya dibuatkan berita acaranya, lalu kemudian didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial agar mendapatkan kekuatan hukum. Tapi apabila tidak ada kesepakatan, maka salah satu pihak harus memasukkan gugatannya ke pengadilan hubungan industrial. Memasukkan. Kenapa kemudian dimasukkan? Untuk mencari kepastian hukumnya dari permasalahan ini semisalnya. Kan begitu. Nah, pertanyaannya, selama berproses kasus ini tentunya tidak makan waktu 1 hari 2 hari, tentunya bisa jadi 1 bulan atau 2 bulan, tidak menutup kemungkinan. Kebetulan saya pribadi keberadaan di Serikat Pekerja mendampingi anggota kami juga pernah melakukan hal begini, bahwa ada anggota yang di PHK dengan alasan yang kami tidak terima, kita lakukan bipartit, tripartit sampai melakukan sidang di Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, selama masa persidangan ini atau selama masa berkasus ini, mulai dari bipartit, tripartit sampai dengan persidangan, kedua belah pihak wajib menjalankan kewajibannya. Wajib menjalankan kewajibannya. Ada kata-kata wajib di sini. Apa kewajiban itu? Salah satunya kewajiban perusahaan adalah memberikan upah kepada pekerjanya. Karena satu-satunya yang berbadan hukum terkait yang bisa melakukan pemutusan hubungan kerja hanyalah keputusan IKRA dari Pengadilan Hubungan Industrial. Ingat ya, keputusan IKRA. Putusan IKRA dari Pengadilan Hubungan Industrial. Selama belum keluar putusan IKRA dari Pengadilan Hubungan Industrial, maka si pekerja terkait yang mau di PHK tadi oleh perusahaannya itu tidak sah secara hukum. Artinya dia tetap terhitung sebagai pekerja. Prosesnya jalan tapi dia masih terhitung sebagai pekerja. Maka dia harus tetap masuk kerja karena itu kewajibannya, dan perusahaan tetap memberikan hak memberikan upah kepada pekerja karena itu kewajiban perusahaan. Nah, kalau kemudian sudah keluar putusan daripada pengadilan, baru kemudian di sana bisa diberhentikan terkait hak dan kewajiban tadi itu. Apabila keputusannya bahwa si pekerja tidak bisa di PHK, maka dia tetap bekerja. Apabila dia tetap di PHK, ya sudah putus di sana. Karena ini putusan IKRA. Tapi apabila ingin menolak, dilanjutkan ke lembaga hukum lebih tinggi lagi, bisa kita lakukan kasasi misalkan, ya bisa-bisa saja. Itu tergantung daripada kitanya, kalau itu teknis ya terkait daripada itu. Nah, itu kawan-kawan, apabila kawan-kawan di PHK dan menolak. Tapi perlu diingat kawan-kawan semua bahwa pemutusan hubungan kerja itu tidak bisa sembarangan. Tidak bisa misalnya seperti apa, misalkan karena begini lalu diputus hubungan kerjanya, tidak bisa. Banyak yang bertanya ke saya begini. Mohon maaf Bang, bagaimana kita mau melakukan perjuangan, mau melawan sementara kita diancam di PHK, apabila melawan maka ancamannya PHK, dimutasi dan ini segala macam, sehingga itu membuat kami takut katanya begitu. Ingat, ini di sini saya sampaikan, kita buka aturannya terkait dengan undang-undang itu sendiri, kawan-kawannya. Ini saya jelaskan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 salah satunya misalnya tentang ketenagakerjaan pasal 153 mengatakan di sini. Ya, saya bacakan ya. Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan A. Pekerja garing buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Artinya ketika kawan-kawan sakit dan ada surat keterangan dari dokter, terus kawan-kawan ingin di PHK karena sakit, tidak boleh. Ingat, buat perusahaan juga itu tidak boleh mem-PHK pekerjanya karena pekerjanya sakit sementara ada surat keterangan dari dokter. Itu yang pertama. Yang kedua, pekerja garing buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya mungkin ada kewajiban apa dari negara, terkait dengan tugas atau apa misalkan kawan-kawan, sehingga kawan-kawan tidak boleh di PHK karena hal itu. Yang ketiga, semisal pekerja garing buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. Ini menarik. Ini sering terjadi. Mohon maaf ya, bukan kita mau isu sara, tidak. Penting ini. Jadi begini, jangan sampai kemudian
kawan-kawan menjalankan agamanya, misalkan hari raya misalkan bagi orang muslim misalnya, dia meninggalkan pekerjaannya karena ingin melakukan menjalankan kewajibannya sebagai umat muslim misalkan. Karena di sini dijelaskan bahwa pekerja garing buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. Meninggalkan pekerjaan misalkan pergi sholat Jumat lah kalau orang muslim atau apa misalkan. Lalu kemudian kawan-kawan di PHK. No, tidak boleh. Sangat tidak boleh. Sangat tidak boleh. Dilarang. Undang-undang mengatakan ini lembar negara. Negara mengatakan melalui lembaran peraturan yang dibuat oleh negara itu sendiri. Tidak boleh. Apabila perusahaan melanggar itu berarti perusahaan melawan negara. Ini instruksi daripada negara melalui aturan, melalui undang-undang. Perusahaan melanggar ini berarti perusahaan melawan negara. Sesederhana itu saja yang harus kita pahami di sini kawan-kawan. Nah, yang selanjutnya pekerja garing buruh menikah. Misalnya karena kawan-kawan misalnya menikah lalu kemudian tidak bisa masuk kerja lalu di PHK, ya enggak boleh lah. Artinya negara juga mengatur hal itu, undang-undang juga mengatur hal itu. Terus pekerja garing buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan atau menyusui bayinya, itu tidak boleh. Apabila terjadi hal itu perempuan hamil tidak boleh di PHK karena hamil. Terus melahirkan tidak boleh di PHK karena melahirkan. Gugur kandungannya atau menyusui bayinya nggak boleh. Itu harus diingat baik-baik. Terus pekerja garing buruh mempunyai pertalian darah dan atau ikatan dengan karyawan. Pekerja garing buruh mempunyai pertalian darah dan garing atau ikatan perkawinan dengan pekerja garing buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Artinya begini, apabila kawan-kawan mempunyai hubungan spesial, hubungan darah, spesial itu dalam artian hubungan darah, atau semisal tadi diatur dikatakan di sini atau ikatan perkawinan spesial tadi itu, maka tidak boleh kawan-kawan di PHK karena itu, kecuali diatur dalam perjanjian. Ada istilahnya PKB dalam perburuhan, perjanjian kerja bersama, bahwa ketika di dalam itu diatur dan disepakati bersama-sama, itu no problem, dan itu berbadan hukum dan itu mempunyai kekuatan hukum. Terus yang selanjutnya, pekerja garing buruh mendirikan, menjadi anggota dan atau pengurus serikat pekerja garing serikat buruh. Pekerja garing buruh melakukan kegiatan serikat pekerja garing serikat buruh di luar jam kerja atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Artinya ini, ketika kawan-kawan mengikuti serikat pekerja atau mengikuti kegiatan serikat pekerja, maka kawan-kawan tidak boleh di PHK karena itu. Sangat dilarang, ingat ya, sangat dilarang. Jangan sampai itu terjadi. Kalau itu terjadi, ya artinya negara melanggar itu. Nanti kita akan masalah serikat pekerjanya, kita akan buat segmen tersendiri nantinya. Kita akan bicara Undang-Undang Nomor 21 juga di sana. Kita akan bicara segmen tersendiri. Seterusnya, pekerja garing buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan. Artinya begini, apabila kalian melaporkan perusahaan di mana kawan-kawan bekerja karena melakukan tindakan kesalahan, termasuk juga itu misalnya tidak memberikan BPJS tenaga kerja, kawan-kawan tidak diberikan kontrak kerja tidak sesuai dengan undang-undang semisal, lalu kawan-kawan melamporkan, lalu diancam di PHK misalkan. Jawabannya terkait daripada pasal 153. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 kawan-kawan. Artinya kita sudah dijamin, dilindungi oleh undang-undang. Dilindungi, tinggal bagaimana kemudian kita mengumpulkan keberanian dan mental kita untuk melakukan perjuangan-perjuangan itu. Minimal kita melakukan. Masalah menang kalah itu kan urusan lain, bukan urusan kita, itu urusan Sang Pencipta. Menang kalah urusan Sang Pencipta. Yang kita lakukan sebagai hambanya hari ini adalah berjuang dulu. Ayo berjuang dulu. Toh juga masalah rezeki ini kan tidak akan tertukar. Yakin saja, insya Allah tidak akan tertukar. Yakinkan, luruskan niat kita. Bagi siapa yang berjalan di atas kebenaran, maka sesungguhnya
Dia berjalan bersama Tuhan. Dan kita bicara kebenaran. Kebenaran dalam hal ini apa? Undang-undang, Pak. Kita tidak keluar dari undang-undang kok. Tidak muluk-muluk kok ketika undang-undang mengatakan A, ya jalankan A, mengatakan B, jalankan B. Tidak harus misalnya kita minta ini, minta itu yang di luar daripada nalar. Enggak lah. Itu penting ya kawan-kawan ya. Penting kawan-kawan. Terus dan masih banyak ya pekerja buruh dalam keadaan cacat, misalnya pekerja garing buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan misal. Apabila ada keterangan belum dapat dipastikan, tidak boleh dilakukan pemutusan hubungan kerja. Nah, ini penting kawan-kawan. Inilah kemudian beberapa hal yang tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Enggak boleh. Harus kita pahami secara bersama-sama. Apabila itu terjadi, maka perusahaan sudah melakukan pelanggaran hukum. Harus dipahami bersama-sama. Nah, terus kawan-kawan, apabila terjadi pemutusan hubungan kerja itu, apabila terjadi pemutusan hubungan kerja itu, misalnya mau tidak mau, tidak bisa dihindari misalkan, maka tentunya erat kaitannya kita bicara hak kawan-kawan. Di sana ada pesangon, ada penghargaan, ada BPJS kawan-kawan bisa diklaim, jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, ini kemudian yang harus dipahami. Jangan sampai kawan-kawan di PHK ya sudah di PHK tidak mendapatkan itu, jangan sampai. Ada pesangon. Mekanisme perhitungannya undang-undang sudah mengatur itu, termasuk mulai daripada Undang-Undang Nomor 13 sampai turunannya ataupun undang-undang terbaru mengatur itu semua, mengatur. Misalkan di sini disebutkan misalnya masa kerja kurang dari 1 tahun atau 1 bulan kurang dari 1 tahun, maka dia mendapatkan pesangon satu kali upah. Tinggal dihitung berapa upah kawan-kawan per bulan ketika masa kerja kawan-kawan kurang daripada 1 tahun. Wajib itu diberikan pesangon itu. Pun selanjutnya sampai misalnya masa kerja 6 tahun atau lebih tapi kurang dari 7 tahun misalnya, maka kawan-kawan mendapatkan pesangon 7 bulan upah. Belum lagi penghargaan. Di sini dikatakan juga penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan sebagai berikut. Masa kerja 3 tahun atau lebih kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah. Ada penghargaan yang diberikan. Dan ini diatur oleh undang-undang. Ini kan minimal. Lebih bisa. Karena minimal. Angka minimal ini. Lebih bisa tergantung nanti kita bicara dengan perusahaannya. Nah, belum lagi jaminan kawan-kawan, jaminan BPJS Ketenagakerjaan bisa diklaim. Di sana diklaim ada jaminan kehilangan pekerjaan, nanti ada jaminan hari tua, ada jaminan kematian, ada jaminan kecelakaan kerja. Itu bisa diklaim. Artinya ini benar-benar menjadi benar-benar menjadi perhatian buat kawan-kawan terkait dengan hak-hak itu. Sebenarnya masih banyak kawan-kawan ketika bicara tenaga kerja. Bukan hanya bicara terkait segmen pertama kemarin dalam part 1 itu bicara terkait dengan kontrak kerja lalu upah lembur, dan sekarang kita bicara terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan lalu kemudian PHK. Tidak hanya itu, masih banyak hak kawan-kawan. Belum lagi bicara terkait dengan tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya kawan-kawan wajib didapatkan. Belum lagi bicara terkait dengan cuti kawan-kawan dalam 1 tahun berapa hari cutinya, atau misalnya keluarga kita, anaknya sepupu, keponakan melahirkan atau hitanan atau menikahkan misalkan, maka kawan-kawan diberikan beberapa hari cuti dan itu dibayar oleh perusahaan. Tidak boleh tidak diberikan, harus diberikan karena undang-undang mengatur itu. Belum lagi kawan-kawan bicara hal-hal yang lain, banyak pokoknya terkait hak kawan-kawan. Kalau bicara kewajiban sederhana saja, kewajiban kawan-kawan bekerja, kerjakan pekerjaan kawan-kawan sesuai dengan kontrak kerja. Nah, di samping itu, ini penting saya sampaikan, masalah jam kerja. Jam kerja kawan-kawan, ini penting. Apabila kawan-kawan bekerja 8 jam per hari, 8 jam kerja dalam satu shift misalnya 8 jam,
maka dalam satu minggu itu 5 hari kerja, 2 hari libur. Apabila jam kerjanya 8 jam, apabila 7 jam kerjanya, maka 6 hari kerja, 1 hari libur. Itu undang-undang mengatur dan menjamin hal itu. Jangan dianggap sepele. Ini hak kawan-kawan. Kalau kawan-kawan sudah bekerja 8 jam per harinya, ya sudah, buat libur aja sendiri 2 hari. Kalau misalnya tidak diberikan libur oleh perusahaan, libur sendiri saja. Lalu kemudian perusahaan yang mem-PHK kawan-kawan, yang nggak bisa, tapi tetap melakukan PHK, laporkan saja ke Balai Pengawas Tenaga Kerja atau ke Dinas Ketenagakerjaan. Mereka tidak mau ngurusi, datangi serikat pekerja. Kita akan proses secara hukum. Kita akan proses sehormat-hormatnya, sebagaimana mungkin apa yang menjadi hak kawan-kawan sebagai buruh. Itu wajib, adalah hak kawan-kawan itu. Tidak boleh diabaikan begitu saja. Dan negara harus hadir dalam setiap permasalahan warga negaranya. Bagian daripada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, termasuk buruh. Di awal saya katakan apa? Buruh itu adalah soko guru, kok katanya Soekarno. Soko guru itu apa? Dia adalah pondasi masalahnya. Pondasi perekonomian bangsa. Bukan menafikan kaum tani dan nelayan. Ya, enggak. Bukan demikian juga. Bahwa salah satu pondasi yang bicara perekonomian bangsa ini salah satunya buruh. Maka sejahterakan buruhnya. Nah, untuk kemudian jangan sampai ada penindasan di internal kaum buruh. Ayo kita cerdaskan buruhnya. Cerdaskan pekerjanya. Pekerjanya harus bangkit. Mau belajar, mau membaca, mau berdiskusi, ikut serikat pekerja. Agar bagaimana kemudian pemahaman dan pengetahuan terkait dunia ketenaga kerjaan itu selesai. Stop. Masa iya kita mau dibodohi terus, Pak? Masa iya kita mau menjadi tamu di rumah sendiri? Ini penting. Kalian ini, karena kebanyakan begini harus dipahami ya sebagai kaum buruh ya. Kebanyakan begini. Banyak perusahaan yang datang ke daerah itu dari luar. Datang misalnya ke Sumbawa lah contohnya. Datang ke Sumbawa, membuat usaha di Sumbawa, mempekerjakan orang Sumbawa, mengambil keuntungan dari uang orang Sumbawa, lalu ingin menindas orang Sumbawa lagi. Kan repot. Nah, maka dibutuhkanlah kesadaran di sini. Jangan sampai kemudian kita menjadi tamu di rumah kita sendiri. Karena ini bagian daripada kekayaan alam kita yang dikelola oleh mereka dan kita sebagai pekerja di situ. Jangan sampai kita sebagai pekerja juga diintimidasi di sana. Tidak diberikan hak kita sebagai pekerja. Sementara kita pekerja sudah menjalankan kewajiban kita bekerja sesuai dengan kontrak kerja yang diberikan oleh mereka. Maka wajib kemudian pihak perusahaan memberikan haknya kepada pekerja itu sendiri. Terkait apa yang saya katakan, yang saya jelaskan dari kemarin. Mulai daripada kontrak kerja harus sesuai undang-undang. Mulai daripada upah lembur apabila terjadi kerja lembur. Mulai daripada jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Mulai daripada upahnya harus sesuai dengan upah minimum kabupaten kota. Mulai daripada dilarang PHK dengan alasan-alasan yang saya katakan tadi itu. Belum lagi cuti. Belum lagi masalah masalah jam kerja, hari libur dan segala macam yang lainnya. Penting ini buat kawan-kawan, untuk kawan-kawan pahami. Jangan sampai kita selalu jangan sampai kita di sini mangguk asal mangguk saja, bagaikan kerbau dicocong hidungnya. Enggak boleh. Harus kita perjuangkan apa yang menjadi hak kita. Di awal juga saya katakan hak itu adalah sesuatu yang melekat pada diri kita sendiri. Apabila sesuatu yang melekat pada diri kita sendiri itu tidak kita dapatkan, ini masalah. Suatu masalah besar, karena pengertiannya secara otomatis kita dapatkan kawan-kawan. Otomatis, nggak boleh hak itu kok tidak bisa dapat, nggak boleh lah. Ya cuman karena kita dijebak oleh sistem, dijebak oleh kekuatan korporasi daripada kaum pemodal, kaum kapital yang kadang juga berselingkuh dengan lembaga pemerintah, ini repot sekali. Tapi bukan kemudian kita harus putus asa, tidak. Bangkit melawan. Itu yang harus kita pahami secara bersama-sama. Ya kawan-kawan ya. Oke. Untuk masalah dunia ketenagakerjaan itu sekilas umumnya kawan-kawannya. Kita bisa berdiskusi lebih lanjut dimanapun. Kawan-kawan bisa menghubungi saya ataupun menghubungi teman-teman serikat pekerja untuk kita berdiskusi tentang dunia ketenagakerjaan lebih rinci lagi. Karena ini secara umumnya. Kira-kira demikian kawan-kawan untuk pertemuan kita pada kali ini terkait dengan dunia ketenagakerjaan. Oke, sekian dari saya.
Kurang lebih saya mohon maaf kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.